Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat cuaca dan iklim. Apakah kalian tahu apa itu pengertian dari cuaca dan iklim? Cuaca merupakan kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan dalam jangka periode waktu yang lama. Lantas, apa saja sih alat-alat cuaca dan iklim itu? Di sini saya mengklasifikasikan alat pengukur cuaca dan iklim menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada alat pengukur suhu. Kedua, alat pengukur angin. Ketiga, alat pengukur curah hujan. Keempat, alat pengukur kelembapan udara. 5. Alat pengukur intensitas cahaya matahari, dan terakhir, alat pengukur tekanan udara. Ada alat pengukur suhu. Ada apa aja sih di alat pengukur suhu ini? Yang pertama, ada psikrometer standar. Psikrometer standar ini mempunyai fungsi untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara. Dan psikrometer standar ini mempunyai 4 buah termometer. Yang pertama, ada termometer bola kering, termometer bola besar, termometer maksimum, dan termometer minimum. Cara pengamatan keempat termometer tersebut, yang pertama, termometer bola kering menunjukkan suhu udara. Yang kedua, termometer bola besar digunakan untuk mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel. Yang ketiga, termometer bola besar, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Keempat, termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaan suhu tersebut dibacakan pada jam 12 malam UTC atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Yang keenam, termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaan suhu tersebut dibacakan pada jam 12 malam UTC atau jam 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya ada termometer apung. Termometer apung ini mempunyai fungsi untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatannya yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas, dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali, suhu dibaca dan digunakan pada magnet batang. Yang ketiga, ada termometer tanah gundul. Termometer ini mempunyai fungsi untuk mengukur suhu tanah gundul. Adapun keterangan kedalaman yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm itu adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini dapat kita gunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Dan yang keempat, ada termometer tanah berumput. Termometer ini sama halnya seperti termometer tanah gundul. Yang membedakan itu hanya pada fungsinya. Jika termometer tanah gundul untuk mengukur suhu tanah gundul, maka termometer tanah berumput ini mempunyai fungsi untuk mengukur suhu tanah berumput. Yang kelima, ada termometer minimum rumput. Termometer ini mempunyai fungsi untuk mengukur suhu terendah rumput pada suatu periode pengamatan. Cara pengamatannya yaitu dilakukan pada pukul 7. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara.
Jika sudah, kembalikan posisi indeks ke semula. Dan yang keenam, ada termohygrograph. Adapun cara pengamatannya yaitu sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, logam akan mengkerut dan menggerakkan pena turun ke bawah. Bagian selanjutnya yaitu alat pengukur angin. Pada alat pengukur angin, kita dapat menemukan anemometer. Anemometer ini mempunyai fungsi sebagai pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Adapun satuan anemometer yaitu arah angin atau 8 mata angin. Kecepatan anemometer yaitu knots. Kita bisa hitung 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Yang dimaksud arah angin yaitu arah dari mana angin tersebut berhembus. Yang selanjutnya, kita dapat temui Cup Counter Anemometer. Alat ini mempunyai fungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian, dan cara kerja alat ini seperti speedometer. Yang selanjutnya ada wind shock. Wind shock adalah tabung tekstil berbentuk kerucut yang menyerupai kaus kaki raksasa. Wind shock dapat digunakan sebagai panduan dasar arah dan kecepatan angin atau sebagai dekorasi. Selanjutnya ada wind fence. Wind fence atau sering kita sebut baling-baling cuaca atau baling-baling angin adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan arah angin. Biasanya digunakan sebagai ornamen arsitektur ke titik tertinggi bangunan. Selanjutnya yaitu alat pengukur curah hujan. Dalam alat pengukur curah hujan, kita dapat temui lisimeter. Lisimeter ini mempunyai fungsi untuk mengukur evapotranspirasi atau penguapan tumbuhan. Yang kedua, ada ombrometer. Ombrometer ini mempunyai fungsi sebagai pencatat curah hujan manual. Adapun cara pengamatannya yang pertama, permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Yang kedua, data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya. Dan yang ketiga, ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air. Terakhir, diamati setiap hari pukul 7 pagi waktu setempat. Yang ketiga, ada Type Hillman. Type Hillman ini mempunyai fungsi untuk mencatat curah hujan otomatis. Adapun cara pengamatannya, yang pertama, setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung, sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas bias. Dan yang kedua, jika curah hujan mencapai 10 mm lebih, maka pena akan menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian, air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hefel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Keempat, ada Automatic Rain Sampler. Automatic Rain Sampler ini mempunyai fungsi sebagai pengambil sampel air hujan. Adapun cara pengamatannya, yang pertama, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Dan yang kedua, selama hujan penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Dan sampel air hujan tersebut dikirimkan ke lab BMKG Pusat di Jakarta. Kelima, ada Automatic Rain Gauge. Kelebihan alat ini yaitu dapat menampilkan jumlah data hujan setiap menit, setiap jam, dan atau setiap hari, serta dapat mendownload data yang berada di memori logger sesuai kapasitas memori. Dan yang keenam ada fluviometer. Adapun cara kerjanya yaitu dengan mencelupkan bandul pemberat yang diikat dengan tali, lalu tali diulur dan panjangnya diukur.
Biasanya pengukur panjang tali yang diulur berupa alat elektronik, sedangkan bandul pemberatnya berbentuk streamline agar tidak terlalu terpengar. Next point terdapat alat pengukur kelembapan udara. Pada alat pengukur kelembapan udara, kita dapat menemukan hygrometer. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas kontainer penyimpanan barang. Selanjutnya ada alat pengukur intensitas cahaya matahari. Yang pertama ada Campbell Stokes. Campbell ini mempunyai fungsi mencatat lamanya penyinaran matahari. Dan yang kedua terdapat Gunn-Bellany. Gunn-Bellany ini mempunyai fungsi untuk mencatat intensitas cahaya matahari. Yang ketiga ada pyranometer. Dan adapun intensitas radiasi matahari yang diukur meliputi radiasi global, radiasi langsung, serta radiasi Baur. Yang keempat ada excignograph bimetal. Dan fungsi dari excignograph bimetal yaitu untuk mengukur atau mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Dan yang terakhir ada alat pengukur tekanan udara. Alat pengukur tekanan udara terdapat 1. Barometer. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Dan yang kedua ada manometer. Manometer berfungsi sebagai alat pengukur tekanan gas. Manometer ini biasanya diisi dengan cairan padat seperti merkuri atau minyak untuk menentukan tekanan gas. Cukup sekian penjelasan saya mengenai materi alat-alat cuaca dan iklim. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.